Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa khalili rabbina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. فقال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المؤمنون اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها. Pertama kali saya mengucapkan jazakallahu khairan wa syukran kepada pengurus masjid kita ini yang kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau selalu diberkahi oleh Allah umurnya dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah, kemudian semoga diberikan nikmat husnul khatimah dan surga Allah di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia sekalian yang sudah berupaya mengerahkan seluruh upaya untuk mensukseskan acara ini. Semoga apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah dilakukan dibalasi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak yang sampai tidak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk penciptaan, fi ahsani taqwim. Kalaulah seandainya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan menjadi makhluk lain selain Allah. Misalkan menjadi tumbuhan, menjadi hewan, tentu dengan nikmat ini saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat di atas hidayah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat tersebut hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak seseorang akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bisa menjadi sebab dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di muqaddimah tadi kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita berselawat
kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu hendaknya Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat beliau, karib kerabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah konsisten mengikuti, mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkan sunnah beliau salawatullahi alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama berdasarkan flyer yang sudah disebar, di-share di media sosial, bahwasanya topik pembahasan kita di malam hari yang penuh berkah ini insyaallah taala adalah tentang masuk surga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita? Atau tahukah kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dikatakan beruntung itu, tahukah kita siapakah mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan sesuatu yang pasti terjadi, dan setiap kita sudah diponis oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ini ponis mati dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Setiap yang bernyawa, kata Allah, setiap yang memiliki nafas, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya Allah akan membalasi, menyempurnakan pahala-pahala yang kau lakukan di dunia ini pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka. Lihat Pak, Bapak Ibu perhatikan redaksi ayat ini. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung itu, orang yang mendapatkan keberuntungan itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Jadi kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan yang sebenarnya, kesuksesan yang hakiki, seseorang yang dikatakan beruntung Bapak Ibu, bukanlah hanya keberuntungan, kesuksesan yang semu, yang semata di dunia ini. Ada orang yang tes PNS lulus misalkan Bu, senang, ya, dia merasa beruntung, iya. Namun ini bukanlah jaminan dia mendapatkan keberuntungan yang sebenarnya. Seseorang yang sukses dalam perniagaannya, seseorang yang sukses dalam pendidikannya, yang sukses dalam kehidupan dunianya, ini bukanlah kesuksesan yang sebenarnya. Karena seseorang yang dikatakan sukses adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang Allah katakan beruntung. Jadi surga itu adalah tempat untuk orang-orang yang sukses, tempat untuk orang-orang yang beruntung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat yang sama, dalam surah Al-Imran, menyuruh kepada kita untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba, untuk bersegera, untuk bermusabaqah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah kalian untuk mendapatkan
surga, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya, yang mana surganya Allah Subhanahu wa taala ini seluas langit dan bumi yang Allah sudah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga adalah sesuatu yang pasti, Pak. Tidak boleh kita ragu. Kalau ada pula orang yang ragu, ya, adakah surga itu? Apa benar ada surga itu? Nauzubillah. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, satu huruf pun seorang ragu dari Al-Quran ini, Pak, ini bisa, ya, merusak keimanannya, bahkan bisa menghancurkan status keislamannya. Jadi surga itu adalah hak, hakun, nar itu adalah hak, ya. Surga adalah kebenaran dan neraka adalah kebenaran. Dan surga adalah tempat orang-orang yang sukses kelak di akhirat, dan selama-lamanya seseorang akan merasakan kenikmatan ketika Allah takdirkan menjadi penghuni surga. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syarat untuk masuk surga? Ada nggak yang nggak mau masuk surga di sini, Pak? Ada, Pak? Nggak ada, Pak, ya. Kita semua, bahkan orang non muslim saja ingin masuk surga, ya. Kalau kita tanya orang non muslim, ya masuk surga juga, gitu. Jadi setiap kita pasti ingin mau masuk surga. Dan surga itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kuncinya. Ada kunci sebab paling utama yang memasukkan orang ke dalam surga. Dialah tauhid. Karena tauhid itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah sebab paling nomor pertama yang memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam rukun Islam, maka tauhid yang pertama. Dan di dalam rukun iman, maka tauhid yang pertama. Karena mentauhidkan Allah ini termasuk al-imanu billah, termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa seseorang itu penting untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah? Karena ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena surga itu hanya Allah peruntukkan bagi orang yang mengesahkannya. Itulah yang dikatakan dengan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mentauhidkan Allah, berarti orang mempersekutukan Allah. Sedangkan dosa syirik, Allah sendiri yang mengatakan, bukan saya, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan orang yang meninggal, membawa dosa syirik besar dan dia tidak bertobat. Allah mengatakan Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa huwa dakhalal jannah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggal, kata Rasulullah, dan dia mengetahui, mengilmui annahu la ilaha illallah, ada yang lain, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang akhir kata yang dia ucapkan sebelum dia meninggal, Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang apabila perkataan yang terakhir sebelum dia meninggal nih, Pak. Jadi ketika dia sakaratul maut itu Bapak Ibu, ya kan? Nah, innalil mauti lasakarat, kata Rasulullah. Sesungguhnya kematian itu ada pendahuluannya, ada sakarat. Jadi ketika dia sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin oleh Rasulullah SAW
dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Inilah tauhid hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya tauhid itu Bapak Ibu Allah tempatkan menjadi rukun Islam yang pertama. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat kalimat tauhid, terdapat prinsip mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, baik itu Nabi Muhammad maupun para nabi sebelum beliau. Untuk apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Untuk mengajak umatnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad min rasulin, seorang rasul pun, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya tentang apa? Annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, yakni kecuali Allah. Ini tauhid, Pak. Ini tauhid, perintah Allah kepada seluruh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu satu orang rasul. Ani'budullah, kami perintahkan rasul tersebut untuk mengajak umatnya. Wa'budullah, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah di dalam persembahan dan peribadahan. Wajtanibut taghut, dan serukan kepada kaummu untuk menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh para nabi dan rasul, dimulai dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kalau nabi yang pertama Nabi Adam. Kalau rasul yang pertama yang mengajak manusia untuk mengibadahi Allah saja, melarang umatnya dari perbuatan syirik, adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Dari beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya materi pertama dakwah mereka adalah mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul di Mekah berapa tahun, Pak? 13 tahun. Maka yang beliau fokuskan dalam mendakwahi kaumnya, terutama bangsa Quraisy, adalah beliau mengatakan, selalu menyeru umat beliau, qulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam riwayat yang lain, tuflihun. Wahai umatku, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah la ilaha illallah, amalkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ini Pak, 13 tahun beliau Rasulullah SAW di Mekah, beliau selalu mengajak umatnya untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Karena tauhid ini adalah pondasi, Pak. Ini adalah usuluddin, asasul iman, pondasi asas keimanan seseorang. Maka tidaklah seorang itu dikatakan muslim kalau ada misalkan non muslim mau masuk Islam. Ini wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah.
Jadi Pak, seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah suatu ketika bercerita dengan para sahabat yang menceritakan tentang kisah beliau ketika Allah mi'rajkan ke langit ketujuh. Kata Nabi SAW, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat gitu. Ada rasul waraitun, ada nabi, kata beliau waraitun nabiyya, aku melihat nabi, wa ma'ahu rajulu, ada seorang pengikutnya, wan nabiyya wa ma'ahu rajulan, ada nabi yang dua orang pengikutnya, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, kemudian ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Kemudian beliau setelah itu ya terdiam. Kemudian datanglah segerombolan besar, sawadun a'zam. Fadzanantu anna ummati, aku mengira segerombolan besar itu adalah umatku. Namun dikatakan kepadaku itu adalah pengikut Nabi Musa, umat Nabi Musa. Kemudian datang segerombolan besar lagi. Maka dikatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Kemudian di segerombolan besar dari umat Nabi itu, wa ma'ahum sab'una alfan, ada 70.000 yadkhuluna al-jannata, akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah dakhala baitahu, masuk ke dalam rumah. Dan para sahabat masih bertanya-tanya ini, siapakah yang dimaksud oleh Nabi yang akan masuk ke dalam surga bersama 70.000 orang yang dijanjikan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi masuk ke dalam rumah, masih para sahabat memperbincangkannya, dan pada subuh harinya Nabi SAW keluar dan ditanya lagi oleh para sahabat, siapakah mereka? Maka dijawab oleh Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ila rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Padahal Bapak Ibu kita tahu ya, ruqyah itu kalau seandainya tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya boleh. Rasul mengatakan la ba'sa fi ruqyah ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Namun kenapa dikatakan ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Yang dimaksud dalam hadis ini diantaranya kalau seandainya ruqyah mengandung kesyirikan. Kemudian juga ada ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini sifatnya umum. Baik itu ruqyah yang tanpa kesyirikan, kalau seandainya ruqyah yang disertai dengan kesyirikan, tentu ini lebih ditekankan untuk dilarang, untuk ditinggalkan. Jadi ini menunjukkan adalah bagaimana bentuk ketawakalan seseorang, bentuk seorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan tauhidnya. Walayak tahun, kemudian mereka tidak mengobati dengan pengobatan kai menggunakan besi panas, Pak. Dan ini juga tidak haram hukum kai itu, hukum asalnya makruh. Namun di situ ada nilai kesempurnaan, ketinggian tauhid seseorang, dia meninggalkan itu semua dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur, tidak melakukan sesuatu penyandaran, sesuatu semisal suatu kesialan, suatu keberuntungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari kata toyir, burung ya. Karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka menyaksikan ada burung berbunyi misalkan, berkicau di pagi hari, mereka menyandarkan keberuntungan. Ini tanda harinya adalah hari beruntung ini. Disandarkan keberuntungan kepada burung tersebut. Atau kesialan, sedang berjalan enak melintas ular. Nah, ini hari ini hari sial, ini tanda sial ada ular gitu. Ini Bapak Ibu namanya tatoyur, dalam istilah modernnya mitos gitu. Penyandaran bentuk kesialan ya, dan bentuk keberuntungan kepada selain Allah, sesuatu yang tidak didasari dengan
keterangan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak melakukan tatayur, kata beliau. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bersandar, ya, bertawakal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tawakal ini adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'a akhdhil asbab, ya. Seseorang bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab yang dibolehkan secara syariat. Itu Pak tawakal, Pak, ya. Jadi tawakal ini adalah seseorang menyandarkan dirinya, bergantung, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab. Ini tawakal syar'i, tawakal yang dianjurkan dalam agama kita. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tauhid. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah, yang Allah janjikan akan memasuki surganya Allah bersama 70.000 orang, masuk surga tanpa dihisab, Pak, tanpa ditanya-tanya, langsung masuk, ya, ala tul, begitu saja ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu pernah mendengar hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadisul bitaqah, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan lain-lain. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi ummati yaumal qiyamati, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi. Akan dipanggil seorang laki-laki, seseorang dari umatku di hari kiamat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ala ru'usil khalaiqi, ala ru'usil khalaiqi, dipanggil di hadapan seluruh makhluk itu. Jadi ada seorang laki-laki, Pak, di hari kiamat akan dipanggil dia oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Fayunsharu lahu 99 sijillan, kemudian dibentangkan kepadanya 99 lembaran-lembaran catatan amal yang dia lakukan, yaitu keburukan dosa-dosa yang dia lakukan, yang dicatat rapi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkan kepadanya. Wa kullu sijillin madal basar, dan setiap satu lembaran catatan dosa yang dia lakukan oleh laki-laki ini, Pak, ini sepanjang mata melihat. Banyak sekali dosa yang dia lakukan. Lantas Allah Subhanahu wa taala berkata kepada laki-laki ini, ya, apakah engkau mengakui apa yang kami bentangkan kepadamu? Naam, bala ya Allah, iya. Apakah malaikat yang mencatat ini salah, kata Allah? Dia mengatakan tidak. Dan apakah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menzolimimu? Dia mengatakan tidak. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang Allah mengharapkan pengakuannya, dia mengakui seluruh dosa-dosanya yang ada dalam lembaran-lembaran yang sangat banyak ini, diakuinya semuanya. Fayukhraju lahu sijillun, kemudian dikeluarkannya oleh Allah, ada tersisa satu lembaran kebaikannya rupanya, Pak, yaitu lembaran fihi la ilaha illallah, yaitu satu lembaran yang di dalamnya ada tauhid. Rupanya dia meskipun banyak dosa yang dilakukan, meskipun maksiatnya sangat banyak, namun ternyata dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang dosa-dosanya yang banyak itu, Pak, dalam satu neraca, dalam satu sisi timbangan dosa-dosanya 99 dosa yang dilakukan, dalam satu sisi yang lain adalah kalimat la ilaha illallah, dan ternyata kalimat la ilallah tauhid yang dia bawa mengalahkan lembaran-lembaran dosanya, dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa besarnya, betapa agungnya tauhid ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis, bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salatu wasalam, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam,
Fabasyarani, kemudian Jibril ini memberikan bisyarah, kabar gembira kepadaku, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Sesungguhnya barang siapa yang meninggal dari umatku, kata Rasulullah, dan dia tidak berbuat sedikit pun kepada Allah, dia akan memasuki surga, masuk surga. Lantas Rasul bertanya, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Dijawab oleh malaikat ini, wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina, pernah berzina, dan meskipun dia pernah mencuri, namun dia tidak mempersekutukan Allah dan dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tauhid ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liwahidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ulama tafsir mengatakan yaitu kecuali untuk mengesahkanku dalam peribadahan. Ya. Bedanya kita kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin apa, Pak? Orang musyrik itu mensekutukan Allah dalam peribadahan mereka. Selain mereka beribadah menyeru kepada Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Ini orang musyrik, orang yang bersekutu dengan orang yang mempersekutukan Allah. Kalau orang mukmin, orang muslim adalah orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki, ibadahku termasuk korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyempurnakan seluruh peribadahan yang mereka lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah dan janganlah kalian menyeru berdoa bersama Allah seorang pun, karena doa ini Bapak Ibu adalah ibadah. Maka tauhid itu apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Tauhid itu apa? Tauhid itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, ifradullah Subhanahu wa taala. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, artinya meyakini Allah itu satu. Bi khosiyatin min khosaisihi, di dalam sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Inilah yang dikenal dengan istilah tauhidul af'al, ya, atau dalam istilah lain tauhidur rububiyah. Mengesahkan Allah, meyakini Allah lah zat yang satu-satunya menciptakan alam semesta ini perbuatan Allah. Menghidupkan dan mematikan, yang menetapkan rezeki kita Allah, Pak. Jadi rezeki kita bukan ditentukan oleh manusia. Karena sekarang juga kita sangat sedih, Pak. Ada di sebagian kaum muslimin mengatakan, kalau saya nggak kerja di tempat itu, nggak makan saya, kan. Auzubillah. Ini memang perkataan yang ringan diucapkan, namun di dalamnya ada konsekuensi menafikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala dulu, Pak. Baru sebabnya. Memang kita harus menempuh sebab yang syar'i, sebab yang dianjurkan dilakukan. Namun jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada bagian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula, Pak, sebagian kaum muslimin yang semoga kita dijaga dari hal ini, Pak. Ada seseorang yang marah sama anaknya mungkin, atau marah sama ponakannya. Kamu, kalau bukan karena aku yang menyekolahkanmu, ya, yang memberimu dulu makan, yang membiayai kebutuhanmu ketika engkau melakukan proses pendidikan, tentu kamu tidak akan sukses hari ini. Kenapa kamu lupa kepada dulu? Itu, Pak, ini satu kalimat yang mungkin terbiasa dilakukan oleh seseorang, mungkin ringan untuk diucapkan, namun di dalamnya ada bentuk
penisbatan sesuatu yang seharusnya dia sandarkan kepada Allah pertama kali. Yang memberi makan Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah ini, Pak. Summa kemudian, Pak, jangan kalaulah bukan karena Allah dan karenamu. Ini saja dikatakan oleh Nabi bentuk membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat mengatakan di dalam sebuah hadis, insyaallah wa syi'ta. Jika Allah menginginkan dan engkau, Nabi marah, Pak. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau membuat tandingan, aku ini tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah? Qul insyaallahu tsumma syi'ta. Katakan jika Allah mengendaki. Kemudian ini ada jeda ya, kemudian kalau pakai huruf waw ya wa, ini menyetarakan, ada membuat kesamaan gitu ya. Ini diingkari oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Nabi mengajarkan perkara tauhid meskipun perkara yang kecil mungkin dianggap remeh oleh sebahagian manusia. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa kalau seandainya kita berbicara tentang masalah tauhid, ini adalah masalah yang sangat besar dan perkara yang paling wajib. Yang mewajibkannya, Pak, yang memerintahkan kita untuk belajar tauhid siapa, Pak? Allah. Dalilnya dalam surah Muhammad ayat 19. Allah mengatakan fa'lam. Ini perintah, ini perintah dari Allah. Ilmuilah, pelajarilah, kata Allah. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah Tuhan yang layak disembah secara benar, yang layak dipertuhankan kecuali Allah semata. Ini tauhid, ini kalimat tauhid, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini kalimat yang kita semua mengharapkan bisa mengucapkannya ketika ruh kita dicabut oleh malaikat. Kita mengharapkan semuanya mati dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah ini. Namun keimanan Bapak Ibu ini tidak hanya qaulan, tidak hanya perkataan. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkan ijma'. Dan yang menukilkan ijma' ini adalah Imam Syafi'i. Dinukilkan perkataan Imam Syafi'i ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Syafi'i ini, sepakat bahwasanya iman itu adalah qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Iman dikatakan iman yang benar, iman yang sesuai dengan Islam, iman yang bisa menyelamatkan seseorang nanti dari siksanya Allah, iman yang menjadi penyebab orang masuknya surga adalah keimanan yang diucapkan dengan perkataan. Al-qaulu bil lisan, diucapkan la ilaha illallah, diucapkan Pak dengan lisan kita. Kemudian yang kedua, wa tasdiqu ya bil qalb, dibenarkan dengan hati. Jadi seseorang itu membenarkan dalam hatinya, meyakini 100% bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, wa amalan. Artinya kalau dia mengucapkan la ilallah itu ada bukti dalam kehidupannya. Ini ada juga Bapak Ibu, maaf ya, dia mengucapkan la ilaha illallah katanya, namun dia masang jimat, bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada jimat ini. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini bukan saya Pak ya, saya hanya menyampaikan saja. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Masih banyak juga kaum muslimin mungkin tidak tahu Pak. Maka tugas kita lah mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang hikmah. Ya. Ini nomor satu Pak. Iya, dahulu Pak, di tahun ini cerita dikit Pak ya, di tahun 2009 saya pernah ke pesisir Balai Selasa, tepatnya di Sungai Tunu. Tahu Sungai Tunu Pak? Nah, jadi waktu itu alhamdulillah ya, saya pernah juga dulu kuliah di IAIN di Imam Bonjol Pak ya. Dulu kampus di Bulinta. Jadi waktu itu kegiatan KKN ya Pak ya. Jadi waktu itu Pak masuk kami di desa, lalu pulang Pak ya. Saya lupa desanya apa, nama desanya itu Pak. Jadi Pak,
desanya itu waktu saya masuk menjadi mahasiswa KKN itu belum masuk listrik ke desa tuh. Jadi kalau mau sholat itu kebetulan waktu itu bulan Ramadan ya, harus dihidupkan genset gitu. Ini desa yang sangat di dalamnya, di daerah Sungai Tuno itu desa yang paling dalamnya gitu Pak. Jadi waktu itu Pak, suatu kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat itu memasang zimat. Sampai ibu-ibu Pak kalau mau berjualan itu, karena biasanya ibu-ibu di situ kalau berjualan itu biasanya berjualan lemang itu, lamang itu Pak ya. Itu pakai zimat itu Pak. Jadi suatu hari Pak saya tanya ibu-ibu itu, Bu, ini untuk apa Bu? Ini untuk pelaris nih Pak Ustadz gitu. Oh gitu ya. Kemudian apa Pak? Masuk waktu. Iko tergantung Pak. Iya. Iya. Bapak? Pak? Pak? Iya. Jadi apa bubu ini untuk penglarisan katanya. Oh seperti itu Pak ya. Bu ya, bertanya. Tahukah Ibu kalau seandainya perbuatan ini dilarang dalam agama kita? Enggak tahu Pak Ustaz. Enggak tahu Pak. Maka waktu itu kita jelaskan. Kalau seandainya Ibu ingin laris ya berdoa Bu. Tidak usah ya pakai yang seperti itu. Kemudian ibu yang satunya lagi anaknya pakai gelang gitu. Saya tanya juga, ini untuk apa Ibu? Ini untuk ini Pak, supaya tidak tekan epalasi gitu kan. Maka saya katakan dalam agama Bu, dalam agama kita sudah ada yang diajarkan oleh Nabi. Ketika Nabi mendoakan dua cucunya Al Hasan dan Al Husain, ada doanya untuk menangkal godaan setan dari binatang berbisa, dari pandangan mata ain yang pandangan mata hasad ya. Sudah ada doa yang diajarkan oleh Nabi, itu yang kita amalkan. Pakai zimat seperti ini tidak ada dalam agama kita. Alhamdulillah Pak, pahamnya. Yo kami dulu tidak tahu Ustaz gitu. Baru kini kami mendengar, baru hari ini kami mendengarkannya yang seperti ini gitu. Ini Pak, ini luar biasa Pak. Terkadang banyak kaum muslimin saudara kita belum tahu gitu. Maka kalau kita mengetahuinya, itulah dakwah itu Pak ya. Kita sampaikan dengan hikmah dan kita jelaskan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah kita semuanya, semoga kita meninggal dalam keadaan bersih dari perbuatan syirik dan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Insyaallah mungkin setelah Isya kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jemaah Isya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan pengajian kita tentang masuk surga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya perintah mempelajari tauhid itu dari Allah. Allah yang memerintahkan awak untuk mempelajari tauhid. Fa'lam, kata Allah, pelajarilah. Allah perintahkan kita annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan, Tuhan yang disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Bapak Ibu dalam hadis qudsi menunjukkan tentang betapa pentingnya tauhid, betapa besarnya keagungan tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya,
sesungguhnya engkau kalau mendatangiku kelak di akhirat, ketika kita sudah Allah wafatkanmu, ketika kita sudah dibangkitkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak berkata kepada kita, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau annaka ataitani yaumal qiyamati bi qurabil ardi khataya, kalau di hari kiamat nanti engkau mendatangiku dengan dosa sebanyak langit dan bumi, la atait wala tusyriku bihi syai'an, sedangkan engkau tidaklah berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Artinya dia tidak meninggal membawa dosa syirik apapun, murni mentauhidkan Allah. Maka Allah mengatakan, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sebanyak itu pula ampunan dari sisiku. Jadi tauhid ini ternyata Bapak Ibu sebab untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Makanya kita harus mempelajari tentang masalah tauhid. Ada kitab tauhid, pelajaran-pelajaran tentang tauhid, ini satu hal yang sangat penting. Sekarang kita akan menjelaskan secara ringkas tentang kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa, Pak? Ini yang paling tauhid yang apa? Keimanan, tingkatan keimanan yang paling tinggi, Pak. Rasulullah mengatakan keimanan itu bercabang-cabang, bahkan sampai 60 cabang lebih. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi dari tingkatan keimanan itu adalah tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan tingkatan level yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalanan. Jadi kalau seandainya Bapak melihat beling kaca tergeletak di jalan raya, Bapak buang ikhlas mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena Allah dapat pahala, Pak. Ini bagian dari keimanan. Jadi Islam ini luar biasa, Pak. Agama yang indah, agama yang senantiasa mengajak pemeluknya untuk melakukan kebaikan. Bahkan orang yang terbaik itu salah satu kriterianya, Pak, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka dewasa ini Islam tengah diberikan isu-isu negatif, Islam radikal. Padahal bukan Islam ya, Pak, oknum boleh jadi. Tidak boleh kita katakan Islam itu yang radikal. Oknumnya boleh jadi, karena oknumnya nggak maksum. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Khata'un, ya. Enggak hanya khati'un tapi khata'un, banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabuna, dan yang sebaik-baik berbuat salah adalah yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang indah. Islam melarang kita untuk melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Nggak boleh, Pak, kita melakukan pengeboman. Ini bukan agama Islam. Ini oknum saja yang keliru dan salah. Tidak boleh disandarkan kepada Islam. Bahkan kepada orang-orang non-muslim yang tidak berbuat jahat kepada kita, yang tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Pak. Coba kita buka Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, coba, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, dalam agama, walam yukhrijukum min dinikum, dan tidak mengeluarkan wala yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, antabarruhum, supaya kalian berbuat kebaikan dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.
Jadi orang-orang non muslim yang tidak menyakiti kita, yang tidak mengganggu kita, nggak boleh kita sakiti. Ya. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang, anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat keadilan. Dan Allah mencintai orang yang berbuat keadilan. Jadi ada orang non muslim misalkan yang tidak mengganggu kita, enggak boleh Pak. Bahkan di dalam hadis Nabi mengancam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qatala nafsan muahadatan, barang siapa yang membunuh seorang non muslim, orang kafir, namun dia di bawah perjanjian Islam. Dia di bawah perjanjian Islam yang tidak memerangi umat Islam. Karena orang non muslim itu dalam Islam banyak level-levelnya. Tidak semuanya yang harus kita sakiti. Yang boleh kita lawan adalah orang yang memerangi kita. Namun orang yang tidak mengganggu kita enggak boleh, Pak. Maka Nabi mengatakan, man qatala nafsan muahadatan, barang siapa yang membunuh jiwa muahadah. Muahadah ini adalah orang non muslim yang tidak mengganggu kaum muslimin, berada di bawah perjanjian damai dengan kaum muslimin. Barang siapa yang membunuh mereka seperti ini, kata Rasulullah, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu, sesungguhnya baunya surga itu akan bisa didapati, akan bisa tercium masirata khamsati mi'ati amatin, ya kan? Selama perjalanan 500 tahun perjalanan itu bisa tercium kalau bau surga itu, Pak. Namun orang yang sengaja membunuh non muslim yang tidak memeranginya, ini Pak tidak boleh dalam agama kita. Apalagi membunuh orang Islam gitu, mengebom masjid, ini semua bukanlah bagian dari agama Islam. Mungkin oknum boleh salah, namun Islam berlepas diri atas itu semua. Bahkan Rasul mengatakan apa, Pak? Al-muslimu, seorang muslim yang baik, man saliman muslimuna min lisani, yang mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya, dari fitnahnya, dari gunjingannya, dari ejekannya. Orang mengejek itu dalam Islam dilarang keras, Pak. Orang yang suka mengejek dengan perkataan lumazah, humazah, dengan perbuatan, apa kata Allah? Fawailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, ini bentuk kecaman. Bahkan ada ulama tafsir mengatakan wail itu salah satu nama lembah di neraka jahanam. Enggak boleh mengejek. Mengejek aja enggak boleh, bagi membunuh gitu. Ini Islam luar biasa. Islam agama rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk supaya membawa visi kasih sayang di permukaan bumi ini. Maka kalau ada orang-orang yang menganggap Islam itu kejam, kapan mana buktinya, Pak? Enggak boleh dalam Islam membunuh, mengapa enggak boleh. Adapun peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah karena balasan terhadap orang yang menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti penjajah dahulu, Pak. Ketika penjajah Belanda masuk, orang non muslim, orang kafir ingin menjajah kita, membunuh kita, barulah kita disyariatkan untuk, ya, bahkan wajib untuk mempertahankan agama kita, negara kita. Inilah yang disebut dengan jihad yang syar'i, Pak. Ini jihad itu seperti itu. Ya bukan jihad ngebom kantor polisi. Itu jihad apa, Pak? Itu jahat namanya. Ya, Pak ya. Jihad yang benar itu jihad kepada orang kafir yang memerangi kita, yang menjajah negara kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena sebagian juga ada yang mendiskreditkan Islam. Maka kita sebagai orang Islam harus membela agama kita dan menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam, adalah agama yang membawa visi misi kedamaian. Kita harus bertoleransi, Pak. Namun toleransi tentu ada batasan-batasannya dalam agama kita. Kalau masalah akidah, masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami dan bagi kalian agama kalian gitu. Karena ada juga sebagian orang yang salah paham, Pak. Kalau seandainya kita nggak ikut tradisi agama mereka, dibilang radikal. Ini salah kaprah. Radikal bukan seperti itu. Radikal, ya. Radikal itu membunuh mereka, ya, mengambil harta mereka, memfitnah mereka, itu yang radikal. Tapi kita tidak mau ikut
ritual agama mereka ini bukan radikal ini, Pak. Itulah prinsip agama, lakum dinukum waliyadin. Bagi kita agama kita. Kita tidak mengganggu agama mereka, dan mereka pun tidak mengganggu agama kita, dan kita toleransi dalam masalah-masalah sosial, dalam masalah-masalah muamalah. Namun kalau masalah akidah, ya kita harus meyakini akidah Islam yang paling benar, Pak. Itulah nanti makna dari la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah, Pak? Yang pertama ada dua rukun di situ, ada dua konsep. Konsep yang pertama adalah penafian. Menafikan itu artinya apa, Pak? Kita harus mengingkari, harus meniadakan, menolak setiap yang dipertuhankan, setiap yang disembah selain Allah. Itulah makna dari la ilaha. Ini penafian itu, Pak. La ilaha itu artinya kita menolak segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, yang disembah. Illallah, kemudian unsur yang kedua penetapan atau pengisbatan. Siapa yang kita tetapkan menjadi Tuhan, Pak? Menjadi sesembahan yang benar, yang berhak satu-satunya disembah hanyalah Allah. Makanya rukun dari kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Kalau yang ini tidak ada pada diri kita, kita belum dikatakan muslim, ya. Kita belum dikatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Rukun yang pertama apa tadi, Pak? Kita menolak, menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah, segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Kemudian yang kedua, kita tetapkan bahwasanya yang layak dipertuhankan, disembah secara benar hanyalah Allah saja. Itu rukunnya. Kemudian ada 7 syaratnya. Ini harus kita ulang-ulang, Pak. Mungkin Bapak sudah pernah belajar juga, tapi kata pepatah Minang, pasah jalan karena sering ditempuh, hafal jalan karena sering kita tempuh, gitu, Pak. Jadi ada syarat-syarat la ilaha illallah itu, Pak. Ada, Pak. Karena dia ada rukun Islam. Contohnya aja sholat, ya, Pak, ya. Sholat ada syarat-syaratnya, syarat sah sholat, ya. Kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat, pembatal-pembatal sholat. Demikian pula la ilaha illallah, ada pembatal-pembatalnya, ada makna rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya tadi kan sudah kita bahas, Pak, ya. Ada 2 rukun. Apa yang pertama, kita meniadakan, Pak, ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang kedua, kita menetapkan yang disembah itu hanya Allah saja. Kalau itu kita lakukan, berarti itulah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ada nggak dalam Al-Quran 2 dalil 2 rukun ini? Ada, Pak. Coba Bapak buka Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Allah memulai ayat ini dengan peniadaan. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa, kata Allah, yang kufur, yang ingkar kepada segala yang disembah selain Allah. Taghut itu maksudnya adalah diantaranya segala yang disembah selain Allah. Barang siapa yang mengingkari itu, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yaitu tali Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah, syarat untuk masuk Islam. Ini 2 rukunnya. Sekarang syarat-syaratnya apa saja, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama dari la ilaha illallah itu adalah al-ilmu, mengilmuinya. Jadi kita harus tahu, paham maknanya. Al-munafi lil jahli, yang mana ketika orang mengilmui, paham dia apa itu la ilaha illallah, sehingga dia tidak bodoh, ya tidak jahil akan makna la ilaha illallah. Apa maknanya, Pak? La ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Jadi kita tolak semua yang disembah ini banyak. Yang disembah selain Allah banyak nggak, Pak? Banyak, Pak. Mohon maaf, Pak. Di India orang menyembah patung. Saya punya teman dulu, Pak, orang India. Alhamdulillah masuk Islam. Dia pernah berbicara sama saya. Kami dulu banyak yang kami sembah, Bang.
Sampai-sampai ada dewa. Nah, ini maaf ya Pak ya, ini agak kasar ya. Namun ini sebagai pelajaran ya. Bahkan ada dewa yang nggak pantas lah disebut, banyak lah gitu Pak. Intinya Pak, banyak yang disembah selain Allah itu banyak. Ada yang yang menyembah api, orang Majusi menyembah api. Mereka pertuhankan api. Ada yang menyembah para dewa gitu. Nah, bagaimana konsep Islam? Kita tolak itu semua. Yang disembah selain Allah itu kita tolak, kita nafikan, dan kita tetapkan hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Kemudian syarat yang pertama, kita harus mengilmuinya, memahami makna la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar tahu maknanya, Pak, harus diaplikasikan, harus diamalkan dalam kehidupan kita. Katanya bilang la ilaha illallah, namun masih meyakini itu pohon keramat. Ya Pak ya. Akhirnya dikasih sesajen sama pohon itu, diminta kepada pohon itu, ya Pak ya, ini pohon sakti nih ya. Ini semua Bapak Ibu ya tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Kita hanya meminta kepada Allah, Bu. Kita hanya berpasrah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta-minta kepada Allah, apabila engkau beristianah memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kemudian dalil dari rukun syarat yang pertama ini adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19 yang kita sebutkan tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah yang memerintahkan kita untuk mempelajarinya. Itu maknanya sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua, Bu, syarat yang kedua dari la ilaha illallah itu adalah al-yaqinu al-munafi lisyakki. Keyakinan ini 100%, Pak. Sehingga dia menafikan segala bentuk keraguan. Gak boleh ragu, Pak. Betul-betul kita yakin 100% Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Gak boleh. Yang benar gak ya? Benar gak sih? Gak boleh itu, Pak ya. Itu bahaya. Kita harus perbaharui iman kita lagi. Kita harus meyakini ini harga mati nih, Pak. Iman kepada Allah itu harga mati, itu yang kita bawa mati itu maksudnya, Pak. Jadi nggak boleh ragu-ragu sedikit pun, ya. Nggak boleh murtad, ya. Nggak boleh murtab, ya. Murtabun, ragu-ragu, ya, terhadap bahwasanya Allah lah Tuhan sesembahan yang berhak disembah secara benar. Mana dalilnya, Pak? Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu bentuk beriman kepada Allah, beriman akan keesaan Allah. Allah itu satu esa, baik itu dalam perbuatan-perbuatannya maupun nama-nama Allah, dan mengimani baik itu perbuatan Allah, ibadah kepada Allah, peribadahan, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, enggak ada ragu sedikit pun, Pak. Beriman 100%. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad, ya, dengan harta dan diri-diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Lihat di akhir ayat ini Allah mengatakan, di akhir ayat ini Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Jadi orang yang tidak ragu sedikit pun akan keimanan kepada Allah, ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang benar, orang yang jujur tersebut. Kemudian yang ketiga, al-qabul, penerimaan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menerimanya, Pak. Kalau dia mengatakan yakin kepada Allah, harus dia terima gitu. Al-munafi liraddi, yang menafikan penolakan, artinya dia menerima 100% dalam hatinya, ucapan dan perbuatannya, bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan baginya. Nah, ini berarti dia sudah mentauhidkan Allah, ini luar biasa. Tapi kalau dia tidak menerimanya, cuma diucapkan saja, nah ini sama dengan perbuatan orang munafik yang ciri-cirinya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah.
Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah. Ada sebagian manusia mengaku beriman kepada Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Akan tetapi Allah nafikan, Allah tolak keimanan mereka karena hanya di lisan saja, di mulut saja, namun tidak diterimanya gitu ya. Nah, wa ma hum bimumin, kata Allah. Mereka tidaklah orang-orang yang beriman. Ini harus diterima gitu, Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, al-inqiyadu al-munafi litark, ya. Jadi rukun yang keempat adalah tunduk patuh kepada Allah sehingga tidak menolak. Ada pula makhluk Allah, Pak, dia yakin Allah sebagai Tuhan, yakin, namun dia menolak perintah Allah sehingga menjadi makhluk terkutuk, diusir dari surga. Iblis yakin nggak sama Allah, Pak? Yakin. Bahkan iblis sempat berdoa ketika iblis sudah diusir karena sombong, nggak mau sujud sama Nabi Adam. Berdoa ada, ya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, katanya, ya Rob, beri aku uzur, waktu yang panjang, tunda ajalku gitu ya, sampai hari pembalasan. Artinya jangan matikan aku, dikabulkan juga oleh Allah, ya kan? Bahkan dia mengakui Allah yang menciptakannya. Khalaqatani min nar, katanya, engkau telah ciptakan aku dari api ya Allah. Wa khalaqatahu min tin, dan engkau telah menciptakan dia Adam itu dari tanah. Berarti iblis mengakui juga Allah yang menciptakannya, ya enggak, Pak? Namun iblis sombong, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Satu saja kesombongannya, Pak, ya, keingkarannya, nggak mau sujud kepada Nabi Adam sehingga diusir oleh Allah. Kita kira-kira sudah berapa banyak, ya Pak, ya? Nauzubillah min zalik. Disuruh berjilbab, panas, katanya. Disuruh sholat nggak ada waktu, ya, ntar udah meninggal disolatin. Ya Allah, nauzubillah, Pak, ya. Banyak sekarang kita sedih, Pak, di kampung-kampung sekarang, ya, yang sholat saja sedikit, apalagi yang ke masjid berjamaah. Yang sholat saja bisa disurvei, bisa dibuat penelitian. Bahkan ada ya anak-anak IAIN itu buat penelitian, ya, ya, ada penelitiannya itu, ya, penyebab tidak mau sholat remaja, gitu ya, mungkin penelitiannya di suatu desa, gitu ya. Banyak sekali, Pak. Kalau dipresentasikan yang sholat itu mungkin yang 5 waktu, Ibu, ya, yang sholatnya lengkap mungkin cuman ya 20%. Ini yang muda-mudinya, Pak. Kalau yang tuanya alhamdulillah lah, apalagi orang Sumatera Barat atau yang ya orang-orang yang di sini, ya, mudah-mudahan semuanya yang tuanya sholat. Ini yang muda-mudi ini luar biasa. Apalagi pengaruh sekarang, ada anak, Pak, karena main HP nggak sholat, tanggung lagi nembak, katanya. Apa ini tembaknya? Kalau masuk waktu main lagi, luar biasa. Padahal salah satu kunci surga juga sholat, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sering kami sampaikan, Pak, ya, menjelaskan bahwasanya akan berdialog, akan saling tanya jawab. Penghuni surga nanya kepada penghuni surga, penghuni surga kelak nanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian masuk neraka sakor hari ini? Ya kan? Masalakakum fi sakor. Kenapa kok kalian masuk neraka sakor? Kenapa kalian masuk neraka? Maka penghuni neraka ini menjawab dengan tertunduk, menyesal, menangis. Namun penyesalan tidak bisa lagi, Pak. Sekarang kalau mau menyesal, sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau seandainya sudah meninggal kita, sudah di alam akhirat, nggak ada lagi. Masalakakum fi sakor, wahai penduduk neraka, apa yang membuat kalian masuk neraka sakor hari ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami nggak mau sholat, gitu. Sudah disuruh orang tua sholat tapi malas juga. Nauzubillahi min zalik. Tapi yang paling parahnya, Pak, orang tuanya yang nggak mau sholat juga, gitu. Ini kalau bahasa Minangnya, Pak, maaf ya, Pak, ya, istilah orang Minangnya kungke memboraba, Pak, ya. Seharusnya orang tua itu sebagai pembimbing bagi anaknya. Dialah yang mengarahkan anaknya. Karena setiap anak yang lahir itu kan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
fa abawahu yuhawidani au yunassiranihi. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan Islam, fitrah. Namun terkadang peran orang tua, terkadang orang tua yang merubahnya menjadi Majusi atau Nasrani gitu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat syarat la ilaha illallah itu adalah tunduk kepada Allah. Sehingga ketundungan ini menafikan ya pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, as-sidqul munafi lil kadzbi. Kejujuran yang menafikan pendustaan. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah itu harus jujur dalam hatinya, Pak. Khalisan min qalbi. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Dalam hadis yang lain, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang menyebutkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling jujur dia mengucapkan, bukan cece ya, tapi betul-betul dia ucapkan dengan kejujuran kepada Allah sehingga tidak ada kedustaan ketika dia mengucapkannya. Kemudian yang keenam, al-ikhlasul munafi lisyirki, keikhlasan. Ikhlas ini tentu ini poin tujuan dari la ilaha illallah, ikhlasul ibadah lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah ya. Al-munafi yang menafikan lisyirki, kesyirikan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu mesti dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah, sehingga dia mentauhidkan Allah. Kalau dia tidak bertauhid berarti ada dua aja, Pak. Kalau tidak bertauhid berarti syirik, itu saja, enggak ada tiganya, Pak. Kalaulah tidak dia bertauhid berarti berbuat syirik, dan syirik itu adalah luar biasa. Kalau kita baca ayat-ayat tentang ancaman syirik, Pak, rasanya luar biasa, memukul hati kita kalau kita renungi, Pak. Coba kita buka misalkan surah Al-Maidah ayat 72. Apa kata Allah? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, meninggal tidak sempat tobat dari syirik besar yang dilakukan. Ada seorang penolong pun, kata Allah. Ini bukan kata saya, Pak. Ini ayat Allah yang saya sampaikan. Tidak ada penolong pun bagi orang yang berbuat zalim. Karena zalim yang paling besar itu, Pak, bukan mukul orang, Pak, bukan menfitnah orang. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim dalam Luqman 13. Sesungguhnya syirik itulah kezaliman. Dosa zalim yang paling besar itu apa? Syirik, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Memukul zalim juga, Pak. Namun zalim yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, al-mahabbatu, mencintai kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya. Itu harus kita cintai, Pak. Sehingga kalau seandainya kita mencintainya, insya Allah kita bersemangat mempelajarinya, bersemangat mengamalkannya, serta bersemangat mendakwahkannya. Rasulullah, Pak, meskipun dipukul, meskipun dilempar batu Rasulullah, namun beliau tetap mendakwakan la ilaha illallah. Bahkan diancam mau dibunuh. Ketika sholat beliau ya ditimpakan kotoran di pundak beliau oleh orang-orang yang tidak senang dengan ajakan beliau mengajak manusia untuk mengucapkan, mengamalkan, mendakwakan la ilaha illallah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat waktu sudah jam 9 kurang sedikit ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan topik kita masuk surga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami berharap kajian tentang kalimat la ilaha illallah, tentang mentauhidkan Allah ini tidak hanya sampai di sini, Pak. Ya, marilah ya untuk kedepannya Bapak mengundang ustaz-ustaz yang ada yang dekat di sini untuk senantiasa mempelajari tauhid ini. Karena dengan tauhidlah hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekekalan di neraka. Tauhidlah salah satunya yang menyelamatkan seorang dari kekekalan di neraka. Kemudian ya, alhamdulillah, Pak, waktu kami dahulu di Padang ya, kami bertemu dengan teman lama.
Ustadz Musri ini, masya Allah, udah lama sekali ini ya. Ya, jadi beliau, alhamdulillah ya, punya pondok gitu Pak ya, yang beralamat di Pelokan Muko-Muko, yang bernama IQBS ya, Islamic Quran Boarding School. Umar ya namanya. Sudah ada tingkatan SMP dan SMA-nya gitu Pak. Jadi kalau seandainya Bapak mau menyekolahkan anaknya atau ponakannya, ini pendaftarannya masih dibuka gitu Pak. Ya ini alhamdulillah Pak, ini tidak direncanakan ya. Dengan izin Allah SWT sudah, kira-kira sudah berapa lama Ustaz? Udah lama sekali ya. Waktu itu beliau jenggotnya nggak sepanjang sekarang ya. Ya perawakannya masih kurus gitu ya. Masya Allah ya. Nih Pak, ya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputaran yang materi yang kita bahas. Kalau ada, kami persilakan. Iya, banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalkan kita punya menantu tetapi tidak seakidah dengan kita, sering melakukan kesyirikan, bahkan anak kita dipaksa untuk melakukan kesyirikan dan melarang anak kita berkunjung ke rumah kita. Bolehkah kita membawa pulang, memisahkan anak kita dengan suaminya? Dosakah kita sebagai orang tua Ustadz? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali tentu kita tempuh jalan yang terbaik. Coba didiskusikan ya. Kenapa kok melakukan syirik dan mengajak orang? Kan nggak boleh memaksa dan agama apa. Ya, coba ditempuh jalan yang baik ya. Dimusyawarahkan dulu sama suaminya, kenapa kok menyuruh istrinya berbuat syirik? Alasannya apa? Dan jelaskan, bukankah syirik itu adalah dosa yang paling besar gitu. Jadi mengajak seorang untuk berbuat syirik itu nggak boleh Pak. Melakukannya nggak boleh, mengajak orang itu lebih nggak boleh gitu. Tentu kita lakukan musyawarah pendekatan gitu ya. Mudah-mudahan sang suaminya dan mertuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang pertama. Namun kalau seandainya memang tidak bisa, dia ngotot ya untuk mengajak anak kita berbuat syirik dan memutuskan tali silaturahmi, nggak boleh berkunjung ke rumah orang tua gitu. Ya, tentu dalam perkara ini tidak dibenarkan secara agama dan juga secara hukum negara kita. Nggak boleh Pak ya. Dalam hukum perdata itu dilarang juga Pak. Ada suami melarang istrinya, kamu jangan ya ke rumah orang tua ini apa ini kan? Bahkan Nabi mengatakan la yadkhul jannatal qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, tentu yang pertama Pak, kita berdiskusi, tempuh jalan yang baik dulu. Kita nasihati, kalau seandainya memang tidak bisa seperti itu ya, ini tentu kembali kepada sang anak perempuannya. Kalau dia memang tidak betah seperti itu, dalam Islam ada istilah gugat, khulu' namanya. Dia bisa ke pengadilan agama menggugat cerai kalau seandainya tidak memungkinkan untuk menempuh jalan. Namun yang saya sarankan, tempuh jalan yang nomor satu dulu Pak. Ya kan, mungkin dia sudah punya anak kan. Kalau berpisah itu adalah pilihan yang terakhir itu Pak. Ya kita pertahankan dulu keluarga kita. Kalau seandainya dia nggak paham tentang syirik, jelaskan. Mudah-mudahan dia paham dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon penjelasannya.
tentang pelarangan ruqyah. Anak-anak terkena guna-guna atau pelet sehingga hatinya menjadi keras dan melawan anak orang tuanya. Tidak mau lagi dia sholat. Suami anak-anak orang yang tidak kenal agama, jadi dia anaknya perempuan ya, dan tidak pernah sholat. Tolong Ustadz beri jalan terbaik. Ya. Ya, ini di apa nih? Diteruskan rumah tangganya atau harus bercerai. Ini masih mengenai rumah tangga juga ya. Iya. Jadi mengenai larangan ruqyah ini bukan melarang nih Pak ya. Ini meminta ruqyah, ini bukan melarang, meminta ruqyah. Tapi hadis yang kita sampaikan tadi itu keutamaan gitu ya. Orang yang tidak meminta ruqyah. Keutamaan orang yang tidak meminta ruqyah. Namun ruqyah yang tidak ada unsur syiriknya ini tidak dilarang Pak. Boleh. Nah, ini jangan salah paham ya. Jangan bilang ustaznya tadi melarang meruqyah. Yang syariah juga nggak boleh. Ini tidak, ini salah Pak ya. Kita sudah sebutkan tadi hadisnya. Nabi mengatakan la ba'sa fir ruqa malam takun syirkan. Enggak apa-apa ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Namun kalau dia bisa tidak meminta ruqyah, misalkan dia meruqyah sendiri, ini lebih utama. Tentu lebih utama gitu Pak. Jadi kalau seandainya anak bapak terkena guna-guna atau dipelet oleh suaminya sehingga hatinya menjadi keras, melawan orang tua, nggak mau sholat, ya, yang pertama ya dinasihati Pak. Ya ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Usahakan dulu menasihatinya. Ya, ini bagian dari dakwah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Dinasihati dulu anaknya. Ya, seraya tidak melupakan doa. Doa ini Rasul mengatakan ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata kaum muslimin, ya, kaum mukminin. Kita doakan selalu anak kita. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi diingatkan anaknya, diberikan nasihat, apalagi nasihat orang tua. Kalau seandainya anaknya diruqyah juga ini tidak mengapa, selama ruqyah adalah tidak mengandung unsur kesyirikan pun tidak mengapa Pak. Iya. Kemudian suaminya seperti itu juga, nggak apa-apa juga kita nasihati Pak. Jangankan suami ya, suami anak atau menantu ya Pak ya, orang lain pun kita harus menasihatinya. Tentu dengan cara yang baik dan selalu mendoakannya Pak. Ini dinasihati yang pertama Pak ya, kita upayakan untuk menasihatinya. Ini langkah yang pertama. Namun kalau seandainya tidak bisa seperti itu, dia tetap nggak mau sholat, ini luar biasa. Ini dosa yang paling besar juga Pak ya. Setelah dosa kesyirikan, ini dosa meninggalkan sholat. Bahkan keislaman orang meninggal sholat itu diperdebatkan ulama. Ada ulama yang mengatakan selama dia meyakini sholat itu wajib, tidak mengingkari kewajibannya, dia jatuh ke dalam dosa besar. Ini bukan dosa kecil Pak, dosa besar yang ancamannya neraka. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, meskipun dia mengakui kewajibannya tetap dihukumi keluar dari Islam. Artinya keislamannya diperdebatkan ulama gitu Pak. Nah, maka untuk itu ini dinasihatkan ya menantunya. Iya. Namun kalau seandainya ini tidak bisa dinasihati, sudah berusaha untuk menasihati dan anak kita pun tidak nyaman ya, ini bisa apa ya, anaknya menggugat khulu seperti itu. Namun tentu langkah yang pertama adalah mempertahankan rumah tangga dan memperbaiki diri. Kalau dahulu yang nggak sholat, ya usahakan sholat. Berikan nasihat kepada anak kita, jangan bosan Pak. Mendoakan anak kita, mendoakan menantu kita, jangan bosan. Dan menasihati mereka. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Abang we. Ustadz, apakah batal sholat seseorang jika ada yang lewat di depan orang sholat? Ini dilihat yang lewat itu siapa. Yang bisa membatalkan sholat, yang pertama, yang lewat itu adalah anjing hitam.
Itu disebutkan oleh hadis ya. Yang kedua wanita haid ya. Yang ketiga saya lupa Pak. Apa yang ketiga Pak? Apa? Keledai ya. Ini ada hadisnya. Kalau lewat yang itu baru batal sholatnya. Tapi kalau yang tidak selain itu ya, maka yang berdosa yang lewat itu. Dan yang sholat dianjurkan untuk menghalanginya Pak ya. Ya, dia dihalangi dengan memberi isyarat dengan tangannya di bentangan seperti itu ya. Nah, ya, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengantungkan sesuatu kepada anak bayi itu termasuk syirik Ustaz? Misalkan mengantungkan bawang putih, dasun untuk melindungi bayi. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi. Ya, bahkan ada sahabat ya Pak ya, seseorang yang mau masuk Islam ini. Ya kan, Nabi melihat ro'a fi yadi hilqatun minas sufrin. Nabi melihat di tangannya itu ada gelang ya. Iya, dari kuningan, dari tembaga. Ma'adhihi, ditanya oleh Nabi, apa ini yang kau pakai ini apa? Dia menjawab minal wahina, ini penangkal. Maka Nabi mengatakan inzi'a, lepaskan itu. Ya kan, innaka law mutta, sesungguhnya kalau seandainya engkau meninggal, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Karena ini termasuk kesyirikan sih Pak ya. Ini mohon maaf ya Pak, karena saya pernah juga pengalaman Pak. Waktu saya dulu pernah ceramah tentang zimat juga, langsung di stop saya Pak. Kan, ya stop katanya. Ya kan, ikut menyinggung kemana? Kebetulan di Padang Pak ya. Ya mau maaf Pak, ya kan. Tapi kebenaran itu harus disampaikan Pak. Ambo tahu yang benar itu benar. Kalau ambo sembunyikan, tentu narakol ambo gitu kan. Yang penting saya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Kalau yang mengamalkan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memberikan hidayatul bayan. Hidayah berupa penjelasan ya Al-Qur'an dan hadis ya. Kalau diterima alhamdulillah, tentu dengan cara yang baik ya Pak ya, dengan cara yang hikmah. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi mengantungkan seperti ini termasuk perbuatan syirik. Solusinya apa Pak Ustadz? Maka jawabannya seperti tadi Pak. Kita doakan anaknya. Kalau anaknya perempuan uidzuki. Kalau laki-laki uidzuka bi kalimatit tammah ya min syarri syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamah. Ya, atau dengan enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh juga. Ya, aku perlindungan kau wahai anakku dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan, kemudian binatang berbisa, dan dari pandangan mata yang mengandung kebusukan hasad gitu. Iya, ini kita ucapkan. Nah, ini Pak ya, doa itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Itulah ajaran syariat Islam yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini masih banyak apa ya? Apa? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara ruqyah yang syar'i itu bagaimana Ustaz? Apakah di zaman serba modern saat ini kita masih bisa mempercayai sakit yang kita derita adalah karena sihir? Sihir itu ada Pak, ya kan? Sihir itu hak gitu, ya ada. Maka mempercayai sihir itu bukan kuno Pak ya. Mempercayai sihir itu sampai hari kiamat tetap ada, ya. Dan sihir itu termasuk dosa besar gitu. Memang ada juga orang-orang liberal ya, orang-orang yang ateis ini memang ada juga yang menolak itu. Ini enggak ada itu. Bahkan jin aja mereka enggak percaya terkadang. Itu tentu bertentangan dengan akidah kita umat Islam. Karena akidah kita dibangun di atas pedoman kita. Apa itu Pak? Al-Quran. Al-Quran mengatakan sihir itu ada, ya kan? Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kenapa kafir setan itu? Sulaiman tidak kafir kata Allah, akan tapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ada sihir.
Allah yang mengatakan ada. Berarti kita meyakini apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kompas hidup kita, pedomannya. Jadi nggak boleh kita harus percaya kepada sihir itu memang ada. Ya, namun ada amalan-amalan kita supaya nggak terkena sihir. Apa itu Pak? Rutinkan zikir pagi petang. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, disebutkan dalam hadis ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul huwa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir ya. 100 kali pagi dan sore, maka dia tidak akan dirasuki oleh syaitan ya. Karena sihir itu Pak kerjasama manusia dengan jin-jin kafir dengan syaitan untuk mencelakakan pengguna-guna manusia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau membaca surah Al-Baqarah. Nabi mengatakan man qara'a surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka tidak akan didekati oleh syaitan. Syaitan kabur. Ini Pak, rutinkan baca Al-Quran. InsyaAllah ya, kita dijauhkan oleh Allah dari guna-guna ini. Amin amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya apakah boleh berdoa di saat sujud dengan bahasa Indonesia? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Selama yang kita baca itu bukan bagian dari bacaan sholat, apa itu seperti takbiratul ihram, ini kan bacaan sholat, al-fatihah bacaan sholat ya, takbiratul intiqal, takbir perpindahan gerakan sholat, ini nggak boleh dengan bahasa Indonesia. Tapi yang dibolehkan oleh sebagian ulama ketika doa selain bacaan-bacaan yang sudah baku dalam sholat. Kalau yang lebih afdolnya bahasa Arab. Namun kalau orang itu nggak bisa betul bahasa Arab gitu Pak ya, nol betul hafalan doanya, baik dari Al-Quran hadis nggak ada sama sekali yang dihafal. Dalam keadaan seperti ini boleh. Ini menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa melindungi Ustaz. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian juga anda yang bertanya dan kita semua. Afwan Ustaz, dengan kita meyakini bahwa hanya Allah yang dapat menolak bahaya, bagaimana dengan seseorang yang mengucapkan bahwa gara-gara vaksin sekarang saya sakit atau lainnya? Apakah ini termasuk bentuk kesyirikan? Iya, nggak boleh Pak. Kita sebut Allah dulu. Qadarullah, ini sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Qadarullah ma syaa fa'al ya. Kemudian sebabnya karena vaksin misalnya. Itu boleh Pak. Allah dulu. Jangan vaksin dulu Pak ya. Ini kalau di zaman Nabi sudah di hari Nabi, seperti Nabi mengatakan kepada sahabatnya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau buat aku tandingan bagi Allah kan gitu. Ya, jadi hindari ucapan-ucapan yang seperti itu Pak ya. Oh, karena kalau bukan misalkan seseorang Pak ya, ditolong oleh orang lain, dia mau diantar ya, mau ditumbur oleh mobil ya, ada orang didorong sama orang itu, diselamatkan oleh orang itu. Kalau bukan karena engkau, tentu aku telah mati tadi. Ini syirik gitu Pak, perkataan seperti itu. Ingat Allah, kalau bukan karena Allah SWT kemudian bantuanmu ya, tentu aku tadi sudah tergilas mobil. Nah, gitu Pak. Ini memang sepele Pak, tapi itu berakibat fatal dari kepada akidah kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Assalamualaikum Ustaz, minta doanya agar yang belum dikaruniai keturunan agar cepat mendapatkan keturunan. Iya, amin amin ya rabbil alamin. Kemudian juga ia menanya, selalu berdoa kepada Allah ya, seperti Nabi Ibrahim, enggak bosan-bosan berdoa Pak. Sampai sudah tua, beliau sudah tua, istrinya juga tua ya, namun tidak pernah bosan berhenti berdoa. Demikian juga Nabi Zakaria dalam surat Maryam itu Pak ya, maka sudah beruban beliau gitu kan ya, namun beliau tetap berdoa untuk dapat keturunan. Rabbi habli minas sholihin, itu salah satu doa Pak ya. Ya Tuhan, ya Tuhanku ya Allah, habli, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Selalu Pak ya kita berdoa kepada Allah, jangan putus asa. InsyaAllah Pak ya, kalau Allah menghendaki, Allah akan berikan kita keturunan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, apa syarat diterimanya amal ibadah seseorang? Syarat yang pertama tentu ikhlas Pak ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin gitu. Kalian tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya, ikhlas.
Ikhlas itu artinya Pak bukan ridho, ya. Banyak orang salah paham Pak ya. Saya sudah ikhlas ngasih uang ini. Ikhlas itu artinya rela, enggak. Ya ikhlas itu karena Allah. Meskipun dia sudah rela, saya rela kepadamu uang ini, tapi enggak karena Allah, enggak dikatakan ikhlas. Ikhlas itu adalah murni karena Allah. Dia melakukan sesuatu, niatnya itu karena Allah Pak. Tidak ada niat yang lain, niat dipuji, niat ini dan itu karena Allah. Ini kalau ibadah harus didasari dengan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ibadah menyangkut ibadah ritual, istilah ulama fikih ibadah mahdhah, ibadah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah harus sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat saja apa kata Nabi kepada sahabatnya, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian wahai sahabatku, ya kan, sebagaimana kalian melihat aku salat. Contoh prakteknya berdasarkan apa yang Nabi praktekkan. Kan Nabi udah meninggal, Pak Ustaz, gimana? Makanya Nabi mempunyai pewaris Pak, yang mewariskan ilmu Nabi, diriwayatkan ya kan oleh para ulama kita. Al ulama'u warisatul anbiya. Ya, lihat ya buku-buku para ulama kita yang menjelaskan ya tata cara ibadahnya Nabi, buku-buku fikih sekarang luar biasa ya, sudah ditulis oleh para ulama kita untuk menjelaskan bagaimana cara beribadahnya Nabi. Dan ulama kita telah meriwayatkan hadis-hadis Pak ya. Hadis-hadis sudah dibukukan, dibuat juga buku fikih pemahaman terhadap hadis itu, melahirkan istimat hukum yang sangat luar biasanya. Itu harus kita pelajari, tinggal kita yang mempelajari sehingga kita beribadah di atas ilmu, bukan ikut-ikutan Pak ya. Kok kamu sholat? Iya karena saya lihat orang sholat. Nah itu Pak, ikut-ikutan aja. Kita butuh berilmu Pak. Jadi menuntut ilmu agama ini Pak bukan kewajiban ustaz aja Pak, enggak ada. Bukan kewajiban kiai-kiai, tuanku ya, tuan guru. Para ustaz tidak Pak. Kewajiban menuntut ilmu ini Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini wajib hukumnya atas seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah balik sudah wajib lagi Pak ya, menuntut ilmu agama supaya kita bisa beribadah, beramal sesuai dengan ilmu Pak. Sesuai dengan ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini panjang nih Pak ya. Nah, Masya Allah. Bismillah, perkenalkan anak Abu Fakih. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ahlan. Dari Tirta Makmur Muko. Masya Allah, barakallahu fikum. Afwan mau tanya Ustaz, tadi disampaikan bahwa kelak di yaumil akhirat, di yaumil akhir akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, yaitu tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai pengobatan dengan besi panas, tidak totoyur. Satu, bagaimana kalau karena ketidaktahuannya seseorang terlanjur melakukan misalkan poin dari 3 poin, 1 poin dari 3 poin di atas ya. Setelah mengetahuinya tidak mengulang kembali, apakah masih ada peluang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ada Pak. Ya, yang tidak ada itu kalau dia meninggal namun tidak melakukan persyaratan yang disebutkan oleh Nabi tersebut. Jadi innamal a'malu bil khawatimiha. Innamal a'malu bil khawatimiha. Amalan itu tergantung dengan akhirnya Pak. Walaupun orangnya ahli syirik, ya berbuat syirik, banyak maksiatnya ya Pak ya, namun sebelum meninggal dia bertobat, akan diterima oleh Allah. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah ya kan akan menerima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seseorang hamba sampai nyawanya masih mau keluar lagi di tenggorokannya. Ghorghoroh itu Pak ya. Jadi Allah akan selalu menerima taubat, jangan putus asa Pak ya. Baik itu dosa seluruhnya Allah akan mengampuni. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian kata Allah putus asa dengan rahmat Allah. Selalu minta ampun Pak. Baik itu dosa syirik, dosa semuanya. Selama belum sakaratul maut, selama nyawa napas belum ditenggorokan mau mati lagi, kesempatan diterima tobat masih Allah bukakan pintu tobat Pak. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ya taubat ya, taubatan qablal maut ya. Allahumma inna nas'aluka taubatan qablal maut ya. Kita memohon kepada Allah taubat sebelum kematian mendatangi kita. Amin amin ya rabbal alamin. 27.000 itu apakah sudah fix? Adakah kemungkinan jumlahnya bertambah? Ada. Disebutkan
dalam hadis yang lain ya, dari 70.000 ini setiap 70.000 ini 70.000 lagi gitu ya. Iya. Iya, jadi ini bukan pembatasan Pak ya. Jadi yang 70.000 ini bukan pembatasan ya. 3, apakah doa khusus agar dapat masuk surga tanpa hisab dan azab? Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, doanya itu yang khusus saya enggak tahu Pak ya. Ada Nabi mengajarkan doa khusus terpisah, namun doa secara umum supaya terhindar dari kesyirikan itu ada. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu kita berdoa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Engkau dari berbuat syirik kepadamu. Artinya kita memohon perlindungan kepada Allah untuk tidak berbuat syirik. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah, ya kan, dari kesyirikan yang aku perbuat, ya kan, yang telah aku perbuat yang aku mengetahuinya. Yang aku tidak mengetahuinya, Pak ya. Ini bisa kita doa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu. Wa ana a'lam, sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepada yang Engkau ya Allah, ma la a'lam, ya, dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Ini Pak. Boleh juga dengan bahasa Indonesia kalau nggak hafal bahasa Arabnya. Ini ya doa yang pernah memang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf, keliru dan salah serta lupa dari saya pribadi, kemudian dari syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.